Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, perkenalkan nama saya Fauzi Aryono. Saya adalah guru mata pelajaran matematika kalian. Selamat bergabung di SMA Negeri 9 Mataram. Semoga kalian kerasan dan mempelajari banyak hal di sini nantinya. Di video kali ini saya kebetulan dapat tugas untuk menyampaikan tentang strategi belajar efektif. Belajar menjadi bagian penting dari manusia, umat manusia, karena kapasitasnya untuk belajar telah menjadikannya menjadi spesies paling dominan dan paling adaptabel di muka bumi ini. Lalu apa itu belajar? Oke, jadi belajar adalah upaya atau usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu perubahan tingkah laku dan tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Kalau kemudian ditanyakan bagaimana strategi belajar yang efektif, sebenarnya tidak ada satu strategi spesifik yang akan efektif untuk semua orang. Karena bergantung pada banyak hal, bisa kecenderungan bawaan, kemudian kondisi lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana. Tapi secara umum, jika kalian ingin belajar secara efektif, kalian perlu mengenali dulu gaya belajar kalian. Gaya belajar di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada gaya belajar auditori, kemudian yang kedua ada gaya belajar visual, kemudian ada gaya belajar kinestetik. Terus apa sih gaya belajar ini? Apa sih maksudnya? Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori ini adalah orang yang sangat mudah belajar jika mendengar sesuatu lewat penjelasan atau dibacakan misalnya atau didiktekan sesuatu oleh orang lain. Kalian bisa lihat dari kecenderungan mereka ketika di kelas. Coba lihat, kalau mereka sangat tekun menjelaskan penjelasan dari guru, kemudian rajin mencatat dan sebagainya, berarti mereka adalah orang dengan gaya belajar auditori. Untuk orang dengan gaya belajar auditori ini, akan sangat efektif untuknya jika belajar itu di tempat yang tenang, kemudian kalaupun ada musik, mungkin dengan musik-musik yang lembut dan sebagainya. Dia akan sangat terganggu jika ada suara ribut. Jadi strategi paling pas untuk orang dengan gaya belajar auditori itu adalah mendesain ruangannya yang tenang, kemudian jika ingin belajar di tempat terbuka, mungkin di tempat-tempat yang tenang, di taman. Kemudian gaya belajar berikutnya adalah gaya belajar visual. Jadi orang dengan gaya belajar visual ini adalah orang yang lebih senang melihat atau mengobservasi sendiri apa yang ingin dipelajari. Dia sangat mudah belajar kalau disajikan gambar-gambar atau visual-visual yang menarik, misalnya dalam bentuk foto, diagram, kemudian juga video dan sebagainya. Strategi belajar untuk orang-orang visual bisa dengan membuat catatan-catatan yang berwarna-warni, kemudian kalau buku mungkin dikasih stabilo dengan warna-warna berbeda dan sebagainya. Kemudian lebih banyak menggunakan diagram-diagram, kalau apalagi misalnya menggunakan peta pikiran atau mind mapping, itu akan sangat efektif untuk orang-orang dengan gaya belajar visual. Kemudian berikutnya gaya belajar kinestetik. Orang dengan gaya belajar kinestetik ini adalah orang dengan gaya belajar kinestetik itu sangat menyukai aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya dia belajar, dia ingin melakukannya sendiri, dia ingin langsung menyentuh, kemudian mengeksplor sendiri. Jadi ini adalah ciri untuk orang-orang dengan gaya belajar kinestetik. Kalian bisa lihat kalau di kelas, dia selalu akan sangat gelisah jika disuruh duduk diam. Tangannya akan memutar-mutar pulpen atau kakinya mungkin akan gerak-gerak, kemudian pokoknya akan selalu terus bergerak. Orang ini berpikir dengan bergerak. Jadi strategi belajar yang paling efektif untuk orang kinestetik itu adalah dengan mengajaknya ke laboratorium atau misalnya belajar di ruang terbuka yang memungkinkan dia bergerak secara leluasa, mencoba sendiri, eksperimen sendiri dan sebagainya. Jadi orang ini yang akan paling tidak betah di dalam kelas. Karena biasanya kelas didesain supaya jadi tenang, kemudian duduk dalam barisan yang teratur dan sebagainya. Nah, orang kinestetik dia akan selalu gelisah. Jadi kalau misalnya kalian mungkin termasuk di tipe ini yang kayak belajar kinestetik, mungkin kayak belajar yang paling pas buat kalian adalah lebih banyak aktivitas di luar ruangan. Atau misalnya kalaupun harus di dalam ruangan, mungkin jangan duduk diam, tapi mungkin kalau baca misalnya bisa sambil bolak-balik di kamar dan sebagainya, atau mungkin sambil gerak-gerakkan kaki dan tangan dan sebagainya. Oke, itu dia strategi belajar untuk 3 gaya belajar tersebut.
Jadi kalian bisa mengidentifikasi kalian termasuk yang mana. Nanti kalau misalnya kalian visual, atau misalnya auditory, atau misalnya kinestetik, kalian bisa menyesuaikan pendekatan-pendekatan atau strategi belajar kalian menurut tipe tersebut. Kalian bisa mengidentifikasi sendiri. Tapi jika menginginkan hasil yang luar biasa, sebenarnya kita bisa menggabung ketiga strategi belajar ini. Karena seseorang tidak mungkin hanya visual saja, atau auditory saja, atau kinestetik saja. Biasanya kita adalah gabungan dari ketiganya, tapi dengan intensitas yang mungkin berbeda. Seseorang lebih dominan sisi visualnya, atau mungkin dari sisi kinestetiknya. Tapi tetap saja, misalnya kalau Anda dominan di visual, Anda tetap akan butuh auditory, misalnya seseorang untuk menjelaskan kepada Anda, kemudian juga memungkinkan Anda untuk bisa bergerak dan sebagainya. Orang yang auditory tidak sepenuhnya hanya menyenangi belajar yang sifatnya auditory. Kadang-kadang dia akan senang kalau disajikan visual-visual yang menarik, misalnya bukunya, kalau dilihat sampulnya udah menarik, jelas akan lebih memicu kita untuk mau belajar, kemudian juga lebih menstimulasi kita untuk belajar. Buku dengan banyak gambar, kemudian apalagi kalau ada warna-warninya, itu jelas akan jadi lebih menarik dan lebih enak untuk dipelajari. Oke, itu dia untuk strategi belajar efektifnya. Ingat, tidak ada satu strategi yang spesifik berlaku untuk semua orang, atau efektif untuk semua orang. Jadi ini hanya, jadi setiap orang unik, bergantung pada tipe mana dia yang lebih dominan. Apakah dia sisi visual, auditory, atau kinestetik. Oke, itu dia untuk strategi belajar efektif. Semoga bermanfaat.